wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Wicaksono, nomor akun kami. Saya Muhammad Rahman, nomor absen 11. Saya itu lain nomor 2, nomor absen 23. Saya Nalita Turai. Saya Farida Nurbatlo, nomor absen 10. Jadi kami akan menjelaskan juga tentang kasih terowongan desa desa. Selanjutnya dijelaskan oleh Ibu tentang pengertian desa. Baik, yang pertama ada pengertian desa. Pengertian desa yaitu desa adalah suatu wilayah yang ditimbulkan oleh berbagai unsur fisiografis yang saling berinteraksi, ditandai dengan hubungan keakraban yang tinggi di mana masyarakatnya mayoritas beraktivitas di sektor agraris dan mereka berhak untuk menjaga pemerintahan sendiri. Adapun klasifikasi desa. A. Klasifikasi desa berdasarkan jumlah penduduk. 1. Desa terkecil yakni desa yang jumlah penduduknya kurang dari 800 orang. 2. Desa kecil yakni desa yang jumlah penduduknya antara 800 sampai 1600 orang. 3. Desa sedang yaitu desa jumlah penduduknya antara 1600 sampai 2400 orang. 4. Desa besar yakni desa yang sejumlah penduduknya antara 2400 orang sampai 3200 orang. 5. Desa terbesar yakni desa yang jumlah penduduknya lebih dari 32.000 orang. B. Klasifikasi desa berdasarkan luas wilayahnya. 1. Desa terkecil yakni desa yang luas wilayahnya kurang dari 2 km. 2. Desa kecil yakni desa yang memiliki luas wilayah 2 sampai 4 km persegi. 3. Desa sedang yaitu desa yang luas wilayahnya 4 sampai 6 km persegi. 4. Desa besar yakni desa yang luas wilayahnya 6 sampai 8 km persegi. 5. Desa terbesar yaitu desa yang memiliki luas wilayah 8 sampai 10 km persegi. Yang terakhir, klasifikasi desa berdasarkan mata pencaharian. 1. Desa agraris. Seperti namanya, desa ini didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai petani. Kegiatan utama penduduk adalah mengelola lahan pertanian. Desa ini biasanya memiliki luas daratan yang lebih besar dibandingkan perairannya. Contoh desa agraris adalah desa yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. 2. Desa nelayan. Lokasi desa ini terletak di daerah sekitar pantai yang mana penduduknya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Contoh desa nelayan yakni desa Bender di Pati, Jawa Tengah. Yang terakhir, desa industri. Desa ini sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Desa industri dapat dengan mudah kita temukan di daerah modern seperti sekarang. Desa ini mampu menghasilkan usaha dari sektor industri sebagai sumber utama bagi pendapatan desa. Contoh desa industri orang lain, desa penghasil telur asin di Brebes, dan desa produsen minuman kesehatan Tawangrejo, Jawa Timur. Pola terowongan desa adalah pemanfaatan ruang atau lahan untuk keperluan tertentu, sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang tidak pilih. Pola pemukiman antara satu desa dengan yang lainnya memiliki perbedaan tergantung karakteristik yang dimiliki. Ini ada 4 jenis pola terowongan desa. 1. Pola memusat. Pola memusat memiliki ciri khas dari pemukiman yang pembangunan rumah penduduknya cenderung berdekatan pada suatu titik lokasi tertentu. 2. Pola mengelilingi. Pola ini memiliki prinsip mirip dengan pola memanjang, namun perbedaannya ada pada pembangunan dan desanya tidak memanjang, namun mengelilingi suatu fasilitas tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Pola memanjang. Pola pemukiman ini dapat dikenali pada pola pembangunannya yang memanjang pada suatu garis. Pola ini sering ditemui pada desa yang berada di pesisir laut karena umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan. 4. Pola menyebar. Pola menyebar memiliki prinsip umumnya ada pada daerah dataran tinggi, karena rata-rata penduduknya akan mencari dataran yang rendah. Morfologinya rata dan mudah untuk didirikan bangunan sebagai tempat tinggal para penduduknya. Ini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan desa dan manfaat desa. Tahap perkembangan desa. Sebuah desa dikatakan mencapai tingkatan maju jika dinilai mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada dihadapi desa itu sendiri. Dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015, klasifikasi desa dibagi 3 menurut tingkat perkembangannya, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya. Desa swadaya merupakan kondisi suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau orang lain. Ciri-cirinya, administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik. Lembaga desa masih sederhana, aktivitas kehidupan masyarakat masih terikat oleh adat istiadat, tingkat pendidikan masyarakat rendah, dan kegiatan penduduk dipengaruhi oleh kegiatan keadaan alam. 2. Desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini adalah desa yang sedang mengalami masa transisi. Ciri-cirinya: 1. Adat istiadat masyarakat sedang mengalami transisi. 2. Adanya pengaruh dari luar yang mulai masuk ke masyarakat desa yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. 3. Mata pencahariannya mulai beraneka ragam, tidak hanya pada sektor agraris. 4. Produktivitas mulai meningkat. 5. Sarana dan prasarana desa semakin lengkap dan membaik. Yang ketiga, desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang telah maju dengan mempunyai ciri-ciri: 1. Adat istiadat
sudah tidak mengikat aktivitas masyarakat. 2. Lembaga sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang ada sudah dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakat. 3. Sarana dan prasarana sudah meningkat. 4. Teknologi semakin maju hingga produktivitas meningkat. 5. Mata pencaharian masyarakat sudah beraneka ragam. 6. Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk telah tinggi sehingga cara berpikir telah maju atau rasional. 7. Kondisi transportasi sudah baik hingga berpengaruh terhadap kelancaran hubungan dengan daerah lain. Yang berikutnya adalah manfaat desa. Manfaat desa ada dua, yaitu sebagai sumber tenaga. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan prinsip gotong royong menjadi kekuatan bagi mereka dalam hal kegiatan produksi, bekerja sama, hingga sikap saling pengertian. Selain itu, desa juga termasuk sumber tenaga kerja bagi kota. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang berasal dari desa dipekerjakan di kota sebagai buruh atau sektor informal lainnya. 2. Sebagai pelestari kearifan lokal. Banyak sekali budaya lokal yang diyakini tetap lestari di daerah pedesaan. Dengan adanya desa, kebudayaan lokal akan senantiasa terjaga dan terus berkembang. Pengertian kota sendiri menurut Max Weber, kota adalah sebuah wilayah atau daerah yang dimana penduduk dari wilayah tersebut mayoritas bisa memenuhi semua kebutuhan ekonomi pasar lokal yang ada di wilayah tersebut. Klasifikasi kota, yang pertama ada kota kecil. Diklasifikasikan menjadi kota kecil jika penduduk yang tinggal di kota itu berjumlah 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kedua, kota sedang memiliki jumlah penduduk mencapai 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar dengan jumlah penduduk 100.000 hingga 1 juta jiwa. Lalu ada kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa. Kelima, kota megapolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Pola terowongan kota adalah sebuah era urban yang berbeda dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan atau status suku. Di sini pola terowongan memiliki 3 teori. 1. Teori konsentris. Kota-kota ini mengalami perkembangan dimulai dari pusatnya, kemudian seiring dengan pertambahan penduduk meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusatnya. 2. Teori sektoral. Memiliki pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur sehingga seperti potongan kue. Ini disesuaikan dengan kondisi geografis kota dan rute transportasinya. 3. Teori induknya. Ini berawal dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk kompleks ini disebabkan oleh kemunculan nukleus-nukleus baru yang berupa perguruan tinggi, bandara, dan lain sebagainya. Tahap perkembangan kota adalah sebagai suatu perwujudan aktivitas manusia senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Suatu kota berawal dari komunitas kecil yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah komunitas besar. Lewis Mumford mengklasifikasikan perkembangan kota dari segi fisik dan budayanya ke dalam 6 tahap, yaitu 1. Epolis. Tahap ini merupakan awal pembentukan demi sebuah kota yang dicirikan dengan adanya perkampungan. Kegiatan masyarakat pada tahap ini masih terfokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua adalah polis. Itu tahap ini adalah dengan munculnya pasar di tengah perkampungan serta mulai berdirinya industri kecil. Pengaruh industri pada tahap ini masih belum begitu besar. Ketiga adalah metropolis. Metropolis ini adalah penampakan struktur ruang kota sudah berkembang cukup besar. Pengaruh kota sudah terasa hingga daerah sekitarnya sehingga banyak ditemukan kota satelit atau daerah penyokong kota utama. Keempat, megalopolis. Megalopolis ialah tahap dicirikan dengan perilaku manusia di atasnya yang hanya berorientasi materi. Sistem birokrasi yang buruk dan standarisasi produk lebih dipentingkan pada tahap ini. Yang kelima adalah tiranopolis, yaitu tahap awal kehancuran suatu kota. Kondisi perdagangan mulai menurun secara signifikan. Untuk yang keenam, jalan nekropolis, yaitu tahap the city of it, yaitu kehancuran total kota karena berbagai faktor seperti kelaparan, perang, bencana atau sistem tata kota yang buruk. Kenyamanan sudah tidak ditemukan pada kota seperti ini. Manfaat kota ialah sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitarnya. Dalam kegiatan ialah perdagangan, pendidikan, pusat informasi, pemerintahan. Yang terakhir, bentuk interaksi desa dan kota. Menurut Edward Hoffman, ada 3 faktor yang mempengaruhi bentuk interaksi desa dan kota. Yang pertama yaitu regional komplementari. Kedua wilayah saling melengkapi kebutuhan masing-masing karena adanya karakteristik tempat yang berbeda, sehingga sumber daya pun berbeda. Kedua, intervening opportunity, yaitu kesempatan untuk saling intervensi. Artinya dua wilayah bisa saling berinteraksi dan menciptakan hubungan timbal balik tanpa adanya pihak ketiga. Yang ketiga, spatial transferability. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, bisa informasi atau barang, manusia, dan lain sebagainya. Namun faktor ini tergantung